Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mufli Hariskawati, salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia dari Departemen Farmakologi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah saya pada blok Dewasa 2, yaitu blok 3.5, tentang obat-obatan pada sistem respirasi. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan salah satu topik di blok masalah pada dewasa 2, yaitu blok 3.5, di mana di Fakultas Kedokteran menggunakan sistem blok, di mana dalam satu semester terdapat 3 blok. Pada blok ini, saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan salah satu materi dengan judul obat-obatan pada sistem respirasi, yaitu obat-obatan mukolitik, ekspektoran, obat anti-tuberkulosis, dan juga obat bronkodilator. Di mana saya menjadi salah satu tim blok di blok 3.5 ini, yaitu blok masalah pada dewasa 2, yang mana pada blok 3.5 ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan salah satu kuliah pakar yang ada di blok ini, di mana CPL 14.3.9 menunjukkan bahwa saya harus menjelaskan terkait dengan terapi farmakologi yang berhubungan dengan farmakokinetik, farmakodinamika, kemudian indikasi, dosis, dan efek samping obat yang berkaitan dengan obat-obatan pada sistem respirasi. Pada kuliah ini, indikator pencapaian yang harus dicapai adalah nantinya setelah kuliah dilaksanakan, maka kemudian kami memberikan beberapa soal multiple question untuk kemudian keluar dalam soal ujian tulis yang dilaksanakan mahasiswa di akhir blok. Nah, pada sistem blok ini, dalam metode pembelajaran yang saya lakukan, saya memberikan beberapa metode pembelajaran, diantaranya yaitu melalui diskusi interaktif dengan mahasiswa, penyampaian secara interaktif, kemudian disertai dengan kuis yang dikerjakan oleh mahasiswa dengan diskusi kelompok, sehingga harapannya pada penyampaian delivery materi, mahasiswa menjadi lebih paham, dan nantinya terkait dengan obat-obatan akan ada beberapa contoh obat yang ditunjukkan, sehingga mahasiswa selain memperoleh teori dari ilmu tentang obat-obatan respirasi ini, juga nanti akan dapat melihat secara langsung contoh-contoh obat yang tersedia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, pagi hari ini kita akan kuliah lagi. Ya, temanya apa kuliah kita pagi hari ini? Baca slide-nya ya, berarti ya. Kita akan belajar bersama-sama tentang mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, dan OAT. Ada yang sudah tahu mungkin tentang definisi dari salah satu materi ini? Ya, jadi di 3.5 ini seperti yang sudah kita pelajari ya, blok masalah pada dewasa 2. Jadi kita akan belajar tentang obat-obatan pada sistem respirasi. Kalau berbicara obat-obatan pada sistem respirasi, nanti isinya beberapa diantaranya ya 4 jenis obat ini. Ya, nanti kita akan belajar tentang mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, dan OAT. OAT itu adalah obat anti tuberkulosis. Jadi obat untuk pasien dengan tuberkulosis paru. Ya. Jadi nanti diharapkan setelah kita kuliah, adik-adik nanti bisa lebih paham ya terkait dengan obat-obatannya apa saja nanti yang berhubungan dengan mukolitik, tadi ekspektoran, kemudian bronkodilator, dan juga obat anti tuberkulosis, dan termasuk nanti bagaimana cara kerjanya dia untuk menyembuhkan penyakitnya, dan juga nanti hubungannya dengan penyakit asma bronkial. Nah, kalau kita berbicara tentang obat-obatan pada sistem respirasi ini, paling sering kasusnya tentang inflamasi ya. Nah, masih ingat nggak proses inflamasi pada saluran nafas? Ada yang tahu mungkin? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana ketika suatu benda asing itu masuk ke dalam saluran pernafasan ya, tentunya nanti dia akan mengganggu dari sistem kekebalan yang ada di
saluran nafas kita, sehingga nanti akan merangsang sistem kekebalan tubuh tersebut untuk kemudian berespon. Nah, dimana kalau kita lihat di situ gambarnya ya, ada sel silia dan sel goblet di sini. Nah, ini adalah salah satu dari sistem kekebalan tubuh yang ada di saluran nafas, yang mana ketika nanti ada patogen dari luar, maka nanti dia akan membesar gitu ya. Akan terjadi hiperplasia, akan terjadi hipertrofi, sehingga efeknya apa? Sel ini menghasilkan mukus. Sehingga nanti kalau dirangsang terus-menerus, dipicu terus-menerus oleh patogen dari luar, maka dia akan menjadikan mukusnya yang diproduksi jadi lebih banyak. Gitu ya. Nah, kalau mukusnya itu dia masih warnanya masih kuning gitu ya, berarti dia masih normal. Karena kita walaupun tidak terkena patogen, kita juga perlu untuk menghasilkan mukus ya, untuk menyaring debu-debu partikel dari luar. Nah, akan tapi kalau warnanya sudah mulai hijau, merah, atau sangat purulen sekali. Purulen itu apa? Purulen, ada yang tahu purulen? Kuning kehijauan. Kuning kehijauan ya. Nah, ini hati-hati sekali. Nah, itu mungkin ada bakteri yang masuk di situ, respon terhadap bakteri. Nah, sehingga kalau mukusnya banyak, terus-terusan terpicu, terus-terusan tersekresi, keluar terus ya, dia pasti lama-lama akan mengakibatkan keluhan rasa tidak nyaman enggak ya? Ya enggak? Nah, sehingga kemudian pasien itu menjadi apa? Mungkin akan sulit bernafas gitu mungkin ya, atau mungkin jadi kalau mukus ini bahasa awamnya apa? Lendir, dahak ya. Nah, kan batuk kemudian disertai dahak yang kental. Nah, ini kan terus kemudian memunculkan rasa tidak nyaman. Sehingga kemudian ini salah satu hal yang nanti ketika kita jadi dokter nanti mau dikasih apa nih untuk dahaknya ini supaya mudah untuk dikeluarkan gitu ya. Nah, makanya kita beri yang namanya mukolitik. Mukolitik ini adalah obat yang tujuannya adalah untuk melisiskan mukus supaya nanti mukusnya yang tadinya kental, susah untuk keluar gitu ya, dibuat menjadi supaya lebih encer. Nah, sehingga nanti bisa dikeluarkan dengan mudah dan tidak mengganggu lagi. Caranya bagaimana? Dengan dia mukus yang tersusun atas ini ya, benang-benang fibrin, polimer, musin, DNA, fibrin. Nah, itu dia akan didegradasi. Dia akan dipecah benang-benang mukoproteinnya, sehingga yang tadinya rapat-rapat kemudian dia akan menjadi lebih renggang-renggang, sehingga dia nanti efeknya adalah menjadi lebih cair, tidak terlalu kental lagi. Nah, contohnya apa obatnya? Ada N-asetilsistein. Ya, kita punya contoh-contoh obat di sini ya. Nanti kita akan coba diskusi berkelompok. Nanti silahkan adik-adik dipilah-pilah gitu ya, obat-obatannya mana saja nanti yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini. N-asetilsistein ini nanti sebenarnya dia tidak hanya sebagai agen mukolitik, jadi bisa juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Nah, jadi sekali kita kasih obat, kita juga bisa dapat antiinflamasi dan mukolitiknya ya. Jadi biasanya pasien nyaman ketika dikasih N-asetilsistein. Kemudian terapi yang lain ada bromheksin, kemudian ada juga ambroxol. Nah, kita punya beberapa alternatif obat sebagai mukolitik. Tapi memang harus hati-hati kalau mau ngasih ambroxol di sini ya. Ada kontraindikasinya apa ini? Kontraindikasinya? Apa, Mas? Ibu hamil menyusui. Jadi jangan dikasih ke ibu hamil dan menyusui. Kemudian tadi sudah dahaknya sudah dibuat lebih encer, tadinya pekat, tadinya kental, kita buat lebih cair ya, sehingga nanti mudah dikeluarkan. Nah, gimana cara mengeluarkannya? Kita kasih yang namanya ekspektoran. Jadi ekspektoran itu dari kata X keluar, pectus dada. Jadi supaya dia mudah dikeluarkan dari rongga dada gitu ya. Tadinya menyumbat, mengganggu, terkumpul di rongga dada, dia kemudian dikeluarkan. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah tahu obat gitu ya, pernah beli obat batuk gitu ya. Biasanya ini mukolitik dan ekspektoran bisa dijadikan dalam satu sediaan. Jadi biasanya dalam satu obat itu nanti dia isinya mukolitik plus ekspektoran. Sehingga sekalian ya, sudah dibuat encer kemudian supaya memudahkan untuk dikeluarkan. Nah, makanya nanti mungkin bisa dalam satu obat ini isinya lebih dari satu, contohnya di sini ya. Nah, ada guaifenesin, kemudian ada iodinat gliserol. Nah, nanti ini bisa digunakan sebagai agen ekspektoran. Nah, berikutnya kita ke bronkodilator. Ada yang tahu definisi dari bronkodilator? Bronko apa bronko? Bronkus.
dilatasi. Jadi tujuannya memberikan bronkodilator adalah supaya bronkusnya lebih lebar. Pada kasus apa sih? Pada kasus contohnya bisa bronkospasme, bronkokonstriksi gitu ya. Bronkokonstriksi pada asma, misalnya ya, pasien sesak nafas, nanti kita bisa berikan obat bronkodilator. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah beta 2 adrenergik. Jadi ada suatu golongan obat yang dia spesifik di beta 2 adrenergik reseptor ya, yang mana ini reseptornya khusus untuk bronkokonstriksi, bronkodilatasi ya, otot polos yang ada di saluran nafas, sehingga nanti ketika kita tembak dirangsang reseptornya di beta 2 agonisnya, maka nanti ototnya menjadi, otot napasnya menjadi lebih rileks dan bisa dilatasi. Tadinya sempit ya, nafas susah, udara susah keluar masuk, dibikin lebar sehingga udaranya bisa keluar. Ada short acting dan long acting. Apa ini makna dari short acting dan long acting? Ada yang mau menyampaikan? Cewek lagi nih, yuk kita ke cowok nih, yang di belakang. Ya, oke, boleh, silahkan. Oke, baik, dokter izin menyampaikan kalau short acting tuh dia berarti kerjanya pendek, kalau long acting tuh berarti dia kerjanya secara lama. Oke. Kita lihat nanti di sini ada short acting beta 2 agonis, ada long acting beta 2 agonis. Short acting berarti dia aksinya cepat gitu ya. Ada tulisan di sini waktu paruh 3 sampai 6 jam. Jadi dia bisa mencapai, kita udah belajar farmakokinetika ya, masih ingat ya grafiknya ya. Jadi dalam 3 jam dia sudah bisa mencapai puncak kerjanya. Sedangkan kalau yang long acting, dia butuh 18 jam untuk sampai ke puncak kerjanya. Efeknya apa? Efeknya nanti dia ya lebih cepat untuk dirasakan efek bronkodilatasinya ketika dia diberikan short acting. Makanya pasien dengan kondisi asma, untuk mengurangi keluhan sesaknya ya, kita kasih short acting supaya cepat dia sesaknya langsung hilang. Tapi pada pasien asma bisa kumat lagi ya, nah, bisa kambuh. Nah, supaya mencegah tidak kambuh ini kita kasih long acting. Jadi nanti kalau belajar tentang asma ada istilah reliever dan controller. Reliever apa? Untuk mengurangi sesaknya dalam waktu cepat, sedangkan controller untuk mencegah kumatnya lagi biar nggak sesak-sesak terus nanti. Nah, itu ya. Kemudian ada antikolinergik juga, selain tadi ada beta 2 adrenergik, ini contohnya adalah ipratropium. Fungsinya adalah untuk memblok reseptor asetilkolin. Nah, kalau kita pelajari, sudah belajar di semester sebelumnya, asetilkolin ini kan fungsinya salah satunya untuk kerja dari sel otot juga ya. Yang nantinya ketika di sel otot saluran nafas, ketika nanti dia dihambat, maka harapannya nanti terjadi juga bronkodilatasi. Nah, kemudian kita masuk ke TB. Ya, kita masuk ke TB. Nah, TBC ini atau tuberkulosis ini ya. Nah, ini sebenarnya ada nggak yang nggak pernah dengar penyakit tuberkulosis? Kayaknya udah penyakit yang sangat sering kita dengar ya, sudah terkenal ya. Nah, makanya ini penyakitnya sebenarnya udah penyakit tua gitu, tapi kenapa ya kok susah, nggak bisa bener-bener sembuh gitu? Karena memang angka penularannya juga tinggi. Nah, sehingga kemudian ini WHO merekomendasikan suatu program yang namanya program DOTS ya. DOTS ada kepanjangannya di sini. Direct Observe Terapi Strategi. Jadi bagaimana supaya, kalau kita lihat di sini ya, pengobatannya bisa dilihat berapa bulan total? 2 bulan ditambah 4 bulan. Bisa dibayangkan pasien TB capeknya, malesnya kayak gimana ya, minum obat 6 bulan setiap hari. Nah, sehingga kemudian untuk mengurangi resiko malas minum obat, putus obat, dia nggak mau tuntas sampai 6 bulan, dibuatlah sistem yang namanya DOTS tadi, Direct Observe. Jadi ketika pasien itu minum obat, ini ya, contoh obatnya ya, segede-gede gini ya, bisa dilihat ya. Nah, ketika pasien minum obat, itu ada petugas khusus yang memastikan pasien ini minum obat. Makanya ada yang namanya PMO itu ya, pengawas minum obat. Pengawas minum obatnya bisa dari puskesmas, kader puskesmas,
Tapi kemudian bisa dibayangin kalau pasiennya banyak, terus kadernya harus datang ke rumah-rumah gitu ya, ngecek pas minum, coba saya lihat pas minumnya gitu ya, repot sekali. Maka kemudian biasanya kader akan memilih salah satu keluarga siapa ini yang mau dijadikan PMO gitu ya. Jadi nanti bisa dari keluarga si pasien. Tapi nanti mungkin medianya macam-macam ya. Karena kalau cuman laporan sudah minum, sudah gitu kayak antara bisa dipercaya nggak dipercaya ya. Tapi ya kembali ke bagaimana sistem kader itu nanti membuat supaya jelas-jelas minum mungkin harus difoto atau gimana gitu ya. Nah, sehingga memang penting untuk menjaga bahwa obat ini harus diminum selama 6 bulan full tanpa jeda. Nah, sehingga ada yang dikenal dengan istilah fase intensif, tahap intensif, dan juga tahap lanjutan. Nah, jadi kita berikan 2 bulan obat untuk tahap intensif. Obatnya apa? Obatnya nanti beda. 2 bulan pertama sama 4 bulan berikutnya. Di 2 bulan pertama kita kasih 4 jenis obat. Jadi isinya obatnya ini ada 4 macam. Ya, ada 4 macam. Kemudian nanti yang satunya isinya hanya 2. Nah, nanti kemudian setelah pasien mengkonsumsi obat ini setiap hari pada bulan kedua dan bulan keempat, nah ini ya, bisa dilihat ya. Isinya adalah rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, dan etambutol. Nanti untuk kasus khusus akan ditambah dengan streptomycin. Ya, jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya dia harus minum, ada nggak ya contohnya di sini ya? Jadi dia ada obat yang single-single, obatnya sendiri-sendiri. Jadi rifampicin sendiri, isoniazid sendiri, pyrazinamide sendiri, etambutol sendiri. Dulu seperti itu. Tapi kemudian bisa dibayangin pasiennya sehari harus minum 4 obat gitu ya. Selama 2 bulan, capek ya, tiap hari minum obat 4 biji selama 2 bulan. Sehingga kemudian kita buatlah KDT. KDT itu adalah kombinasi dosis tetap. Jadi pasien nggak usah lagi minum 4 tablet, tapi cukup 1 tablet saja. Jadi di satu masing-masing ini nanti isinya sudah 4. Ada isoniazidnya, dari rifampicin-nya, ada pyrazinamide-nya, dan etambutolnya. Nah, terus kemudian kalau dulu kita harus tahu tuh berat badannya berapa. Harus kita hitung nih dosisnya sesuai dengan berat badan. Tapi kemudian sekarang itu sepertinya tidak efektif gitu ya. Sehingga kita buat dosis tetap, tapi berdasarkan berat badan, tapi ini lebih mudah ya, range berat badan. Jadi kalau beratnya 30 sampai 37, kita cukup mengkonsumsi 2 tablet setiap kali minum. 38 sampai 54 3 tablet, dan lebih dari 55 kita minumnya 4 tablet. Ya, ini dikonsumsi selama 8 minggu tadi ya, 2 bulan. Nah, kemudian lanjutkan 4 bulan berikutnya dengan jumlah tablet yang sama. Tapi nanti isinya beda. Ya, kalau misalnya yang 4 bulan berikutnya tadi hanya RH saja ini ya, hanya rifampicin dan isoniazid saja. Nah, kemudian hati-hati terhadap efek samping juga ya. Semua obat mungkin akan bisa memunculkan efek samping, tapi seperti yang kita pahami ya, bahwa efek samping nggak selalu muncul. Jadi bisa terjadi pada satu orang, tapi mungkin juga tidak muncul sama sekali. Tapi memang ini ketika berbicara tentang obat antituberkulosis, karena memang dia mengkonsumsinya lama ya, berbulan-bulan, seringkali akan muncul efek mayor yang terjadi. Sehingga kita nanti edukasinya memang harus ekstra lebih gitu ya. Karena kalau misalnya sudah keluar efek samping yang mayor ini, berarti obatnya harus benar-benar stop, nggak boleh dikonsumsi lagi. Hentikan obat gitu ya. Misalnya kok terjadi kemerahan, terjadi deafness, tuli, pusing, atau mungkin sampai shock gitu ya. Nah, berarti kita harus menghentikan obatnya. Nah, berarti harus datang kontrol lagi gitu ya. Nah, nanti kita pikirkan untuk alternatif obat penggantinya. Nah, ini kalau yang tadi mayor, yang ini minor. Kalau yang minor masih ibaratnya ini masih merupakan hal yang wajar. Jadi ketika nanti muncul keluhan tersebut, kita edukasi di awal ya. Nanti bisa keluhannya bisa ada efek samping muncul, misalnya tidak nafsu makan ibu, bisa muncul nyeri sendi atau mengantuk. Nah, ini yang agak bikin serem yang ini nih, urin berwarna kemerahan ya. Kalau urinnya merah kita udah takut ya, ada perdarahan atau ada apa itu di situ ya.
Nah, sehingga memang edukasi ini harus kita berikan kepada pasien ketika awal minum obat supaya nggak kaget. Nah, sehingga kemudian kalau muncul efek ini, ya nanti ibu tinggal kontrol lagi, datang ke puskesmas, nanti kita bisa berikan obat untuk mengurangi keluhannya. Misalnya nyeri sendi, kita kasih analgetik gitu ya. Misalnya ada rasa terbakar, kita kasih vitamin untuk syarafnya, kita kasih piridoksin ya. Nah, tapi kalau misalnya mengantuk, ya kita sampaikan bahwa ini hal tidak apa-apa gitu. Lanjutkan obatnya, berikan obat sebelum tidur ya. Jadi tinggal minum obatnya nanti sebelum tidur biar sekalian ngantuk, sekalian tidur gitu ya. Jangan pagi-pagi sebelum bekerja ya. Nah, kalau urin berwarna kemerahan, nah ini memang efek dari rifampicin sehingga nanti bisa disampaikan bahwa ini hal yang wajar, jadi tidak perlu khawatir. Tapi kalau urinnya sedikit tadi ya, stop ya tadi ya, kalau yang di efek samping mayor tadi. Nah, kemudian tadi minum obatnya 2 bulan dan 4 bulan. Lalu terus dia harus nunggu 6 bulan baru kita evaluasi atau bagaimana? Kalau kita lihat di slide itu gimana? Kalau kita lihat di slide itu. Bisa dibaca? Yuk, coba. Fawas ya? Baik, Dok. Yuk, Fawas. Coba dilihat, Fawas. Evaluasi bakteriologi kapan dilakukan? Di Bisa 8 dibaca? sebelum pengobatan dimulai dan juga setelah 2 bulan pengobatan atau setelah fase intensif. Ya. Pada bulan ketiga jika hasil mikroskopis, bulan kedua masih positif dan juga pada akhir pengobatan. Ya, jadi kita cek pastikan apakah ini benar-benar ada Mycobacterium tuberculosisnya atau tidak sebelum pengobatan dimulai ya. Kan kalau mau mendiagnosis pasien dengan TB kan harus jelas BTA positif dulu ya. Nggak boleh sembarangan batuk lama lebih dari 2 minggu langsung kita bilang dia TB. Nggak bisa. Harus jelas BTA positif, bakteri tahan asam TB positif. Nah, kemudian setelah tadi minum obat 2 bulan pertama, maka kita cek lagi apakah sudah negatif nih, bakterinya sudah nggak ada. Kalau misalnya dia masih ada, maka bulan ketiga kita evaluasi lagi. Harapannya nanti semoga di bulan ketiga sudah bersih. Nah, plus nanti di akhir pengobatan setelah 6 bulan, setelah tahap lanjutan 4 bulan selesai, kemudian kita evaluasi kembali. Ya. Nah, kemudian nanti juga kita perlu cek rongsen. Ya, karena nanti biasanya ada gambaran khas TB. Nah, sehingga nanti kita evaluasi juga sebelum pengobatan, 2 bulan pertama dan di akhir pengobatan. Oke. Ya, terakhir nanti sebelum kita lihat obat-obatannya ya, apa saja jenisnya. Jadi gimana sih cara kerja obat TB tadi? Ya, di sini ada 4 obat tadi ya. Ada isoniazid, pyrazinamid, ethambutol dan rifampicin. Isoniazid bagaimana cara kerjanya? Gimana tuh? Menghambat sintesis dinding sel dari bakteri tuberkulosisnya. Jadi bakteri tuberkulosis ini nanti mycolit asidnya akan kita hambat di sini ya, sehingga ketika dinding selnya kita hambat berarti efeknya apa? Bakterinya nggak punya dinding sel, mati ya. Nah, sehingga bakterinya akan mati. Nah, yang merah-merah ini nanti adalah efek samping yang bisa muncul, sehingga memang penggunaan jangka panjang nanti tetap harus diperhatikan. Ya, sehingga prinsipnya pokoknya kalau kena TB sekali ya sudah harus sampai sembuh gitu ya. Pengobatan 6 bulan sembuh, jangan kok putus obat, jangan kok gagal pengobatan. Nanti kalau harus minum obat lagi 6 bulan lagi, dikhawatirkan nanti muncul efek samping ini ya. Rifampicin ya menghambat, dia lebih molekuler, kerjanya menghambat RNA polimerase dari bakterinya, sehingga nanti harapannya juga bakterinya akan mati. Kemudian pyrazinamid kerjanya lebih kompleks ya, tapi dia juga bisa menghambat dari asam lemak yang menjadi faktor pendukung untuk pembentukan dinding sel juga, sehingga bakterinya juga bisa mati melalui mekanisme tersebut. Dan yang terakhir ethambutol, bagaimana nanti penghambatan arabidogalaktan nih kita lihat di sini ya, mycolic acid untuk menyusun dari pagar-pagernya dinding sel. Kalau arabidogalaktan dia menyusun dari lapisan dari bagian dari dinding selnya.
Sehingga nanti juga ketika struktur ini diganggu gitu ya, dihambat, maka nanti pembentukan dari dinding sel bakterinya akan terganggu sehingga bakterinya bisa mati. Ya, demikian kuliah kita pagi hari ini. Semoga adik-adik punya insight tambahan ya, bisa lebih memahami terkait dengan tadi obat mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, dan obat tuberkulosis. Ada pertanyaan? Silahkan, ada yang ingin bertanya? Oh ya, silahkan. Izin bertanya, dokter. Ya, silahkan. Baik, izin bertanya dokter terkait dari pengobatan TB sendiri kan tadi harus selama 6 bulan ya dokter. Ya. Nah tapi kalau misalkan ada kasus, misalkan pasiennya hanya minum 1 bulan, lalu tiba-tiba datang kembali dengan masih batuk-batuk gitu, itu apakah boleh dilanjut atau harus dari awal lagi dokter? Oke, berarti pasiennya pengobatan ya, positif TB, terus kemudian diminta untuk mengkonsumsi obat TB fase intensif ya, baru dapat 1 bulan, dia nggak minum obat lagi. Nah, bagaimana ini? Apakah dia boleh lanjut? Apakah harus mengulang? Makanya dikatakan bahwa pada pengobatan TB ini pengobatannya harus tuntas. Jadi ketika ada fase dia berhenti, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Gitu ya. Jadi nanti dia harus mengulang lagi prosesnya. Nah, tentu nanti kan nggak selesai-selesai ya. Sehingga memang harus dipastikan benar bahwa pasiennya minum obat secara rutin. Ya, supaya nanti tidak harus ngulangin lagi, baru dapat 1 bulan berhenti, dia nggak minum obat, ulangi lagi dari bulan pertama, dari hari pertama. Ya, karena memang resistensi dari tuberkulosis cukup tinggi, sehingga harus benar-benar dipastikan bahwa pasien ini meminum obat dengan rutin. Ya, begitu? Cukup, Dek? Ya, oke. Setelah ini nanti kita akan membuat kelompok kecil ya. Nah, di sini ada 2 meja. Nanti silahkan ada kotak obat di sini. Bisa nanti kita identifikasi ini obat-obatannya, contohnya seperti apa tadi yang sudah kita lihat di slide. Ya, nah kemudian nanti adik-adik bisa memahami bentuk obatnya seperti apa, kemudian nanti contoh-contohnya seperti apa, sehingga nanti akan lebih mudah untuk bisa membayangkan obat-obatan dari yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, begitu? Ya, silahkan ya, bisa diperhatikan obat-obatannya. Ya, demikian kuliah pada pagi hari ini terkait dengan materi video pembelajaran dengan topik obat-obatan ekspektoran, mukolitik, bronkodilator, dan juga obat-obatan TB. Semoga video pengajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya sampaikan, yaitu obat-obatan pada sistem respirasi terkait dengan obat mukolitik, ekspektoran, bronkodilator, dan juga obat antituberkulosis. Video pembelajaran ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi syarat kepesertaan Serdos, yang mana menjadi salah satu syarat untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yang semoga dengan video ini nanti dapat memberikan kesan positif atas pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.